Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita Bestword Network di acara webinar spesial Ramadan. Dan untuk hari ini sudah memasuki episode ke-25, Alhamdulillah ya. Dan untuk teman-teman semuanya tetap semangat yang mengikuti dari awal, dari episode 1 sampai episode 25. Semoga ilmu yang kita bawakan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya juga bisa tetap stay tune nih sampai episode terakhir, ya kan? Di episode ke-30 nanti. Oke. Untuk hari ini episode ke-25 ini akan dibawakan oleh Mas Dedi Karsandi dengan materinya Basic Layer 2 Switching. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik gitu ya, silakan stay tune aja, mungkin dari teman-teman yang join di Webex atau streaming di Facebook ya. Tetap stay tune di acara webinar episode 25 ini, karena materi switching ini nantinya akan sering kita pakai gitu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, mungkin dari Pak Dano ada tambahan Pak? Oke, kalau tidak ada, seperti biasa ya, kita mulai acaranya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita bawakan itu bisa menjadi berkah buat kita semua gitu ya. Dan semoga ilmu yang kita berikan juga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, marilah kita berdoa ya. Dan untuk sesi doa yang akan dibawakan oleh Mas Ecep. Silakan Mas Ecep, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Mas Amri untuk waktunya. Oke, seperti biasa di awal webinar setiap paginya itu seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti ilmunya bisa berkah, bermanfaat gitu. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mencari ilmu. Seperti biasa mungkin untuk sekarang saya akan membawakan doa. Semoga doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta naj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah ya arhamar rahimin. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestword Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikan jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Allah. Kami niatkan dengan adanya webinar Ramadan ini menjadi salah satu ibadah kami di bulan suci Ramadan. Semoga sedikitnya ilmu yang kita berikan ini menjadi besar manfaatnya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini menjadi bulan pembersih hati, jasmani, ruhani, dan pikiran kami, ya Allah. Kami niatkan webinar Ramadan ini menjadi suatu nilai ibadah karena kami ingin berbagi ilmu pengetahuan dengan saudara-saudara kami. Jadikanlah kami semua yang mengikuti acara webinar Ramadan ini menjadi hamba-Mu yang mulia dan senantiasa diberikan hidayah, rahmat, dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi Waalaikumsalam. kepada moderator. Silakan. Amin. Terima kasih Mas Ecep untuk doa pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang akan kita bawakan nanti bisa jadi besar manfaatnya buat teman-teman semuanya. Amin. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan mulai dengan materi yang akan dibawakan langsung oleh Mas Dedi dengan materi basic layer 2 switching. Nah, diharapkan teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan silakan lempar aja di kolom chat di Webex atau di kolom komentar di live Facebook ya. Nanti akan ada tim kita yang standby. Kita akan bacakan langsung ke Mas Dedi. Oke, untuk materi basic layer 2 switching pada hari ini kita mulai. Silakan Mas Dedi Karsandi, waktu sudah tepat kami silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Amri, Mas Ecep yang telah membuka dan membawakan doa ya. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Nah, di sini saya di episode 25 ini saya akan membawakan basic layer 2 switching. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dedi Karsandi, asal dari Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Indramayu. Nah, alamat saat ini saya sedang berada di Karawaci, Tangerang, Banten. Alhamdulillah, saya pernah menempuh pendidikan non-formal ya, di Yayasan Markas Al-Quran Indonesia dan di Anak Mondok BPN 2020. Nah, di sini ada email saya, mungkin ada yang mau kontak-kontak dengan nama dedikarsandi@gmail.com. Nah, alhamdulillah selama saya di BPN ini saya mempunyai sertifikat MTCA dan MTCRE. Di sini juga ada media sosial saya, mungkin ada rekan-rekan yang ingin berteman atau mau kepo-kepo. Ada Telegram dengan @dedikarsandi, ada IG juga @dedi_k0701, ada Facebook juga ya, nama Dedika. Nah, terima kasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada orang tua saya dan keluarga saya yang sudah membimbing saya dari kecil sampai dewasa, yang mengarahkan saya ke jalan yang benar, menjadi orang yang tidak tersesat di jalannya. Nah, terima kasih juga kepada guru-guru, instruktur yang telah mengajarkan saya itu pelajaran dunia maupun di akhirat maupun akhirat. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang sudah bisa menerima saya padanya, bisa mensupport saya, bisa menemani saya, dan bisa bergembira bersama juga, bisa bersedih bersama. Terima kasih juga kepada para audiens atau penonton yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi dari saya. Alhamdulillah selama saya belajar di BPN ini, saya pernah mempunyai pengalaman proyek ya. Pada bulan Februari 2021, saya pernah proyek menjadi network engineer di Rumah Sakit Pelni untuk migrasi switch.
pada November 2020 sampai Februari 2021 saya juga pernah pengalaman menjadi training on project ya, belajar sekalian terjun langsung ke lapangan sebagai network engineer. Nah, di project itu sendiri saya membangun data center untuk PT Cloud Hosting Indonesia atau Cloud Host, ID Cloud Host. Alhamdulillah juga selama saya di PPN juga pernah mengajarkan network esensial pada bulan Desember 2020 sebagai instruktur training network esensial ya di SMK Telkom Makassar. Mungkin apabila ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom chat ya. Nah, di pagi hari ini saya akan membawakan agenda. Yang pertama ada C-layer, ada data link, MAC address, prinsip kerja switch, mode transmisi, ada broadcast domain, collision domain, ada mekanisme pencegahan terjadinya collision domain, ada VLAN juga. Masuk ya ke materi pertama, ke agenda pertama, masih layar. Jaringan komputer itu merupakan salah satu hal yang paling banyak digunakan pada masa-masa yang sekarang. Karena dia memberikan banyak sekali keunggulan dan tentu saja sangat membantu kinerja manusia, terutama dalam hal melakukan komunikasi. Seperti kita ketahui, meskipun terlihat sangat sederhana, akan tetapi ternyata jaringan komputer itu sendiri terdiri dari banyak sekali komponen-komponen yang perannya sangat vital dalam kelangsungan hidup dari sebuah jaringan. Nah, selain perangkat keras jaringan, komputer yang membantu komputer dalam terhubung ke jaringan. Nah, di dalam jaringan komputer tersebut juga dikenal sebuah istilah yang kita kenal dengan nama layer atau lapisan. Lapisan atau layer ini di jaringan dia mengacu kepada apa yang disebut dengan namanya OSI layer. Nah, OSI sendiri dia itu kepanjangan atau kependekan dari Open Sudah ini dia kepanjangan atau dari Open System Interconnection. Nah, Open System Interconnection atau OSI layer ini dia juga dikenal dengan sebuah lapisan ya. Dari lapisan-lapisan ada 7 lapisan di sini. Pertama ada application layer, ada presentation layer, ada session layer, ada transport layer, ada network, data link, dan physical layer. Nah, apa sih application layer? Application layer itu merupakan sebuah layer paling atas di model OSI ini. Nah, ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadi layer
layer atau lapisan terakhir di model OS ini atau paling atas. Nah, dia itu untuk menerima sebuah pesan atau mengirimkan pesan. Nah, sesuai namanya, si application ini dia bekerja pada komputer server atau komputer klien. Nah, aplikasi layer ini dia merupakan lapisan OC yang menyediakan interface atau antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan, dan dia membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Nah, ada juga presentation layer ya. Presentation layer itu jaringan komputer yang merupakan sebuah lapisan yang berada pada OC layer itu di bawahnya application, atau lapisan kedua di OC layer. Nah, si presentation layer ini dia memiliki fungsi utama sebagai penerjemah. Nah, dia menerjemahkan aplikasi dengan menjadi bentuk data yang akan ditransferkan ke layar-layar berikutnya, dan juga baliknya, yaitu mentranslasikan atau mengerjakan data-data ke dalam bentuk aplikasi. Ada session layer. Di session layer ini ia lapisan kelima atau lapisan ketiga dari OC layer dari atas. Nah, session layer ini dia sendiri secara otoritas merupakan sebuah layer atau lapisan yang terdapat pada OC model yang untuk mengendalikan dialog-dialog yang terjadi antar node. Nah, selain itu, lapisan atau session layer ini merupakan bagian dari lapisan yang bertugas melakukan manajemen dari sebuah koneksi, serta mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibangun. Nah, ada transport. Nah, transport sendiri itu sesuai dengan namanya ya, transport layer jaringan. Yang dia lapisan transportasi. Dia itu dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Nah, proses penyampaian data sendiri dia itu dilakukan oleh transport layer, melibatkan multiplexing statistik dari beberapa proses aplikasi yang berbeda dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header. Nah, setiap paket data yang berada pada transport layer, dia itu diberi nomor urut. Nah, ya seperti alamat-alamat untuk kalau paket-paketnya itu dipecah biar ada tanda-tanda pengenalnya. Nah, di sini ada network layer. Network layer ya, atau biasa yang juga kita kenal dengan istilah lapisan jaringan. Nah, dia itu merupakan salah satu bagian layer pada keseluruhan sistem OC layer
Nah, network layer ini lapisan yang bekerja di antara data link dan transport layer. Nah, network layer ini dia merupakan sistem logik yang sangat erat kaitannya dengan proses transmisi data karena menghubungkan komputer ke dalam berbagai jaringan-jaringan yang sudah ada. Nah, di network layer ini dia mengidentifikasi atau menaruh dalam paket dipecah-pecah itu dikasih alamat IP atau alamat internet protokol. Untuk pengidentifikasian paketnya akan dikirim kemana. Karena kalau si paketnya itu tidak dikasih alamat, maka si paket itu akan nyasar. Si paket itu akan bingung kemana ini tujuannya. Nah, di lapisan network layer ini, nah, dia itu dikasih alamat supaya apabila paketnya itu dikirimkan, di paket itu tahu tujuannya itu kemana. Nah, gitu. Ya, ada data linknya. Nah, data link ini dia merupakan salah satu 7 muscle OD ya, OC model. Nah, yang dia berada di lapisan ke-6 di bawah. Data link sendiri pada dasarnya itu merupakan sebuah lapisan pada muscle layer yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya. Nah, jadi setelah di network layer, nah, si paketnya itu dikasih lagi tanda pengenal lagi di data link atau di enkapsulasi. Setelah di enkapsulasi, nah baru ada physical layer atau lapisan fisik, lapisan paling bawah di OC layer. Nah, di physical layer sendiri dia tuh merupakan layer yang berhubungan dengan segala bentuk hubungan koneksi jaringan secara fisik, seperti namanya fisikal. Jadi di mana kebanyakan itu berhubungan dengan perangkat keras jaringan komputer, kayak hub, switch, server, dan juga klien. Fungsi utama dari layar fisikal ini ia melakukan sinkronisasi dari bit data, mendefinisikan LAN card, dan juga melakukan definisi struktur jaringan dan media transmisi jaringan. Jadi si lapisan basic ini dia berhubungan dengan benda-benda fisik ya, kayak kabel dan lain-lainnya, supaya bisa berkomunikasi satu dengan lain untuk pengiriman paket datanya. Nah, di lapisan fisik sendiri dia itu mempunyai ada eh, ada beberapa cara untuk mengirimkan datanya ya. Ada pakai lewat kabel sama nirkabel atau wireless. Oke, lanjut. Nah, masuk ke data link layer ya.
data link layar. Nah, lapisan ini adalah salah satu lapisan yang paling rumit dan memiliki fungsi serta kewajiban yang kompleks. Nah, lapisan data link sendiri dia bekerja antara dua host yang secara langsung terhubung dalam beberapa hal. Nah, hubungannya terhubung itu ia berupa point to point atau broadcast. Nah, data link sendiri dia itu merupakan layer yang berada di OSI layer ya, untuk mentransmisikan atau pengiriman data dan merupakan layer kedua dari penerima. Nah, data link ini dia pada dasarnya itu merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI reference model ya, yang memiliki tugas utamanya itu menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Nah, jadi dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses. Nah, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network ataupun physical, ataupun sebalik atau ke bawah atau ke atas. Nah, gitu. Nah, si data link layer ini dia memiliki fungsi-fungsi ya. Nah, ada yang melakukan proses grouping secara logik, menyediakan akses ke dalam jaringan menggunakan MAC address, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimakan paket data, dan melakukan proses pengkoreksian. Nah, dia juga menggabungkan paket data ke dalam bit dan menggabungkan bit ke dalam frame. Nah, fungsi dari data itu dia itu melakukan proses grouping ya secara logik. Nah, di sini fungsi pertama itu melakukan proses grouping secara logik atau secara tidak terlihat. Nah, proses grouping itu merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket yang data yang utuh. Nah, ketika paket data mulai berjalan melewati lapisan-lapisan OSI, nah maka paket data tersebut akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian kecil. Kenapa dipecah-pecah menjadi bagian kecil? Supaya dia mengirimkan datanya supaya menjadi mudah. Tugas dari data link layer ini ialah yang dapat melakukan proses grouping atau penggabungan kembali pecahan paket-paket data tersebut menjadi utuh. Nah, itu jadi dia itu memecah atau menggabungkan. Memecah dan menggabungkan. Nah, ada juga dia itu menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Nah, di dalam lapisan data link sendiri dia itu terdapat sebuah alamat fisik
yang kita kenal dengan namanya MAC address. Jadi di data link ini alamat fisiknya itu namanya MAC address. Nah, MAC address itu ya merupakan sebuah kode alamat yang dicetak secara fisik ya. Nah, untuk melakukan proses pengiriman dan juga proses penerimaan data di dalam sebuah siklus transmisi jaringan komputer. Nah, dengan adanya data link ini, maka setiap proses transmisi yang ada di layer di data itu bisa memiliki akses terhadap MAC address yang sudah ada secara fisik. Nah, data link sendiri dia itu menyediakan akses si data link ini mendeteksi kesalahannya. Deteksi kesalahan pengiriman maupun dan penerimaan paket. Nah, bukan tidak mungkin ketika proses transmisi data terjadi itu bisa saja terjadi beberapa kesalahan. Nah, seperti kesalahan pemecahan data menjadi paket data, ataupun kesalahan dalam pengiriman data dan proses penerimaan data. Nah, sudah merupakan fungsi dari data link layer ini, dia untuk melakukan proses pendeteksian dan juga proses pengoreksian kesalahan yang terjadi pada proses transmisi data. Nah, data link ini dia akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis. Nah, sehingga paket data itu akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Nah, kalau emang ada yang salah, nah dia tidak akan menerimanya atau meminta ulang paket atau data tersebut. Nah, data lain juga itu menggabungkan paket data ke dalam bit. Nah, seperti ini. Nah, ini juga merupakan lanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link. Fungsi dari data link ini untuk menggabungkan bentuk-bentuk paket data menjadi kesatuan yang utuh. Nah, mulai dari paket data menjadi bentuk byte, hingga menggabungkan byte-byte yang ada menjadi sebuah bentuk frame. Itu bisa dikirim ke lapisan atas ataupun ke lapisan yang ke bawahnya. Jadi misal dari lapisan atas nih, dari network layer, dia itu mengubah ya atau menambahkan dari frame menjadi bentuk byte. Nah, ataupun sebaliknya dari physical layer, di physical layer itu mengubah bit-bitnya itu menjadi frame untuk bisa diteruskan ke layar atasnya itu. Nah, sini ada MAC address ya. MAC address sendiri itu alamat fisik di data link. Nah, si MAC address ini dia mengizinkan perangkat-perangkat dalam jaringan supaya bisa berkomunikasi antara satu dengan perangkat lainnya. Bisa kita ambil contoh dalam sebuah jaringan yang berbasis Ethernet.
setiap header dalam frame Ethernet itu mengandung informasi mengenai MAC address dari komputer sumber dan MAC address dari komputer tujuan. Nah, beberapa perangkat itu kayak seperti bridge atau switch. Nah, di layer 2 akan melihat pada informasi MAC address dari komputer sumber, dari setiap frame yang ia terima. Nah, selanjutnya dia itu melakukan informasi MAC address untuk membuat table routing atau MAC table. Dalam perangkat komputer, MAC address itu dia ditetapkan ke satu sebuah kartu jaringan atau Network Interface Card, ya, NIC, yang digunakan untuk menghubungkan komputer tersebut ke jaringan. Nah, MAC address ini dia biasanya tidak dapat diubah karena telah dimasukkan ke dalam ROM. Namun ada juga kartu jaringan yang menyediakan utilitas yang mengizinkan untuk mengganti MAC address. Meskipun mengganti MAC address kurang disarankan. Apabila dalam sebuah jaringan terdapat dua network card yang memiliki MAC address yang sama, ini akan mengakibatkan terjadinya konflik alamat. Nah, sehingga komputer tidak dapat saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. MAC address itu dia terdiri dari 48 bit, ya, atau 12 heksadesimal. Nah, biasanya dia itu sudah ditanam di setiap perangkat jaringan dan interface. Jadi pas membuat perangkat, nah si MAC address ini sudah disatuin dari pabriknya. Nah, di 6 heksa pertama itu merupakan nilai unik dari setiap platform atau setiap produksi setiap vendor. Nah, di setiap port switch ini dia memiliki jumlah maksimal MAC address-nya, nah, yang bisa terdaftar atau dipelajari itu ada 132 MAC address. Nah, sini ada MAC table, ya, sudah tadi dijelaskan. Nah, MAC table ini dia ada tabel yang terdiri dari daftar MAC address dan switch port fisik ke switch, ya, yang harus mengirim frame yang ditunjukkan ke masing-masing MAC address. Nah, jadi apabila ada yang terhubung ke switch, nah si switch ini dia akan membuat table MAC address. Supaya apa? Supaya apabila ada paket yang akan ditunjukkan kepada yang MAC address tersebut, nah si switch ini sudah mengetahui alamat mana si paket itu ditunjukkan. Nah, si switch ini dia menggunakan MAC table ini untuk membuat keputusan pengiriman dan pemfilteran yang baik. Nah, jadi dia apabila ada perangkat yang terhubung baru nih, nah maka si switch yang ini dia itu akan mendaftarkan MAC-nya tersebut di dalam tabelnya, akan menambahkan contoh, ya, ini ada MAC-nya sekian. Nah, di port mana dia terhubung, misal fast internet 0 atau 1, ya. Nah, bisa ada tambah lagi yang terhubung. Nah, maka dia akan menulis lagi di situ, akan menambahkan
Nah, ini akan menambahkan alamat lagi di bawahnya. Sama juga portnya juga akan ditambahkan dengan port berapa, nah, gitu. Itu Mac table. Nah, dunia teknologi informatika memang tidak dapat dipisahkan dari komputer ya, dengan berbagai jenis komponen pada jaringan. Nah, masing-masing komponen tersebut itu mempunyai fungsi dan perannya tersendiri. Nah, mulai dari mengatur biner, pemrograman hingga menghubungkan beberapa komputer agar saling bertukar informasi atau data. Nah, salah satu komponen yang berperan penting itu adalah switch. Ada switch ya. Nah, ini contoh gambar switch yang biasa digunakan di jaringan supaya bisa menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain. Nah, apa itu switch ya? Perlu kita ketahui bahwa switch itu secara umum adalah salah satu komponen jaringan. Itu adalah komponen jaringannya. Komponen jaringan dalam komputer yang mempunyai peran yang cukup penting. Di mana fungsi switch ini yaitu menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran paket dan meneruskan data menuju berbagai perangkat tujuan. Si switch ini dia itu berbeda dengan hub. Nah, switch itu biasanya bekerja dia secara lebih terarah. Si switch ini lebih terarah ya bekerjanya. Nah, dan efisien. Dan langsung menyasar atau mengirim pada alamat yang dituju untuk pertukaran data. Nah, memproses maupun mengirim data. Selain itu, switch juga itu mampu mendeteksi tujuan data untuk mencegah adanya tabrakan di jalur atau di pas pengiriman data ketika data itu dikirim. Beda sama hub. Kalau hubnya itu asal kirim aja, itu tidak melihat nih apakah jalur itu ada apa enggak. Kalau si hubnya itu langsung asal kirim, nah, maka si hub ini mungkin akan terjadi tabrakan atau tabrakan data ya pengiriman sehingga menjadi collision. Sini ada fungsi switch. Nah, switch itu pada dasarnya memiliki fungsi sama yang seperti hub, tetapi switch itu lebih canggih dibandingkan hub karena switch itu dapat mengenali data alamat yang harus dikirim dan mampu mengatur lalu lintas data dalam jaringan dengan lebih baik daripada hub. Nah, si switch juga itu merupakan titik pencabangan dari proses transfer data, sehingga jika switch mengalami masalah, maka seluruh proses transfer koneksi jaringan dan data akan terganggu.
Nah, switch ini dia berfungsi sebagai penguat sinyal jaringan komputer. Untuk menguatkan sinyal supaya bisa dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, si switch ini dia itu memiliki beberapa port RJ45 sebagai port penghubung dengan perangkat lain. Nah, ini contoh port RJ45 ya. Nah, ini contohnya bentuk atau gambaran port di switch. Nah, ada looping avoidance. Looping avoidance itu merupakan perputaran data yang terjadi di port switch. Nah, di mana switch itu bisa dipakai untuk menjaga terjadinya looping ketika menerima data yang tidak diketahui tujuannya. Kemudian data yang diterima akan diteruskan ke IP address tujuan melalui pemblokan di salah satu port yang terhubung dengan perangkat jaringan. Nah, ada di sini meneruskan data frame. Nah, switch juga itu digunakan untuk menyaring dan meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Nah, selain mengirimkan data ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan dilanjutkan ke alamat MAC dan port tertentu. Nah, hal ini dapat mengurangi adanya peristiwa tabrakan saat proses pengiriman data. Nah, sini ada others learning. Nah, others learning itu dia di switch itu berfungsi mencatat alamat MAC address antar perangkat jaringan yang sedang terhubung. Nah, saat switch sedang proses menerima data, maka si switch ini dia juga melakukan pencatatan MAC address dari pengirim. Sekaligus dia itu mempelajari kemana arah data tersebut akan dikirim. Nah, jika ada sebuah perangkat, dia akan mengirimkan sebuah data. Nah, maka si switch ini dia itu akan mencatat MAC address-nya. Nah, misal MAC address-nya di sini sekian. Nah, maka si switch B ini dia akan mencatat MAC address-nya si A. Nah, si switch C juga sama seperti si switch B sama switch A. Dia itu akan mencatat juga MAC address tetangganya atau yang terhubung padanya. Nah, sini ada cara kerja switch ya. Nah, di switch ini dia mempunyai cara kerja dengan menerima dan menganalisa jenis paket data dari alamat pengirim sebelum diteruskan kepada tujuan. Jadi si switch ini dia apabila ada paket yang datang kepada dirinya, nah si switch ini dia akan menganalisa nih, paket ini nih kemana tujuannya, nah, untuk siapa, nah
Terus dia itu akan itu mencatat alamatnya di MAC address table ya. Nah, setelah itu apabila ada paket datang lagi, nah si switch ini dia udah tahu nih paket ini harus dikirim kemana. Nah gitu. Karena dia itu memiliki kelebihan untuk mengatur sebuah jalur. Nah, switch ini dia akan meneliti dan menganalisa satu persatu paket untuk mengetahui apakah ada kerusakan. Nah, pada kerusakan pada paket agar mencegah terjadinya gangguan pada jaringan. Nah, si switchnya itu sendiri dia itu mendeteksi nih di paket data apakah ada yang kerusakan apa enggak. Nah, jika ada yang rusak itu bisa jadi akan terjadinya gangguan pada jaringan atau jaringannya down yang tidak bisa diakses dari klien. Maka dari itu si switch ini dia itu sangat-sangat dipakai sekarang ya karena itu paling menganalisa. Nah, apabila ada ya begitu supaya di jalur jaringan tidak ada gangguan ya, supaya bisa berkomunikasi satu dengan lain. Nah, supaya komunikasinya itu lancar, tidak ada gangguan. Nah itu si switchnya itu. Nah apabila yaitu tadi apabila ada paket yang kurang atau paket yang hilang di dalam perjalanan, nah si sini dia itu tidak akan meneruskan. Karena apa? Dikhawatirkan si switchnya itu akan di jaringan itu akan terganggu. Nah, sini ada kelebihan switch. Nah, switch itu dia dapat memeriksa dan menganalisa paket-paket yang akan dikirimkan atau yang akan dan paket data yang diterima sebelum diteruskan pada alamat tujuan. Nah, switch itu intinya dapat juga menentukan alamat tujuan dan sumber paket data. Nah, si switch ini dia juga dapat meneruskan paket data dengan cepat dan tepat. Karena si switch ini sudah tahu nih jalur mana, alamat mana yang akan dikirimkan. Nah, maka dari itu akhirnya itu mengirimannya dengan cepat dan tepat sasaran, tidak muter-muter di jalur gitu. Nah, apa sih tujuannya menggunakan switch? Nah, jadi tujuannya si kita itu menggunakan switch itu kita itu bisa mengurangi beban kerja di masing-masing switch host. Nah, membantu meningkatkan kinerja pada jaringan. Nah, jaringan yang memakai switch itu akan mempunyai lebih frame lebih kecil ya. Nah, sebab adanya switch itu menjadikan kelas fundament pada setiap koneksi. Nah, switch ini dia itu bisa dihubungkan secara langsung dengan workstation. Nah, jadi si switch ini itu membantu kita dalam pengiriman data ya. Nah,
dan meningkatkan kinerja juga di jaringan. Tuh. Dan dia juga itu bisa mengurangi beban dalam jaringannya, bukan dalam kehidupan. Nah, beda. Kalau kehidupan beda lagi. Nah, setelah mengenal switch, nah itu di switchnya sendiri itu ada beberapa jenis-jenisnya nih. Ada unmanaged switch, managed switch, smart switch, dan enterprise managed switch. Nah, unmanaged switch, nah, itu ada satu jenis switch satu ini, dia termasuk dalam kategori yang paling murah di antara jenis lainnya di pasaran. Nah, biasanya jenis ini juga sering dipakai di kantor atau di rumah ya. Nah, jadi si unmanaged switch ini dia itu biasanya dipakai di rumah atau di kantor. Dengan skala yang kecil. Nah, unmanaged switch itu dia itu mempunyai fungsi utama sebagai mengelola aliran data antara printer dan beberapa komputer serta antara perangkat lain. Nah, selain itu, jenis switch ini juga itu dapat dipakai secara langsung tanpa membutuhkan pengaturan yang rumit. Nah, unmanaged switch ini dia itu memiliki kelebihan dari segi instalasi. Nah, dari segi instalasi itu dia instalasi mudah, serta harganya yang relatif lebih murah. Nah, sini ada managed switch juga. Nah, si managed switch ini dia itu mempunyai kelebihan adanya user interface dibandingkan jenis switch lain. Nah, dengan kelebihan tersebut, maka dapat memudahkan pengguna ketika mengkonfigurasi switch. Nah, dengan kelebihan tersebut, maka dapat memudahkan penggunanya ketika mengkonfigurasi. Kita juga itu bisa melakukan beberapa metode konfigurasi seperti menggunakan kayak pakai konsol, interface, dan paling canggih melalui internet. Nah, sini ada smart switch ya. Jenis switch ini dia sudah mengalami modifikasi karakteristik. Nah, dia itu berada di antara jaringan unmanaged switch dan managed switch ya. Jadi si smart ini dia udah dimodifikasi. Nah, namun untuk smart switch ini itu pengaturan dan pengkonfigurasinya itu merupakan teknologi berupa web. Nah, jenis switch ini itu memiliki kelebihan berupa kemampuan pengaturan otomatis dan bisa diubah sesuai kebutuhan jaringan komputer. Nah, ada juga enterprise managed switch.
Nah, Interface Managed Switch ini adalah switch yang dipakai oleh perusahaan besar, sehingga membutuhkan jaringan sebagai pemonitor sekaligus mengkonfigurasi. Hal ini juga itu disebabkan konsep topologi jaringan yang lebih kompleks dibandingkan jenis lain. Nah, selain itu jenis switch ini juga itu berbeda dengan jenis switch lainnya. Nah, dari segi jumlah pengelola dan kemampuan penunggu perangkat. Jadi si switch enterprise ini itu lebih unggul dari ketiga switch ini. Karena dia itu biasanya itu dipakai di perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini ada transmisi ya. Nah, jadi si switch ini itu dia itu punya beberapa mode transmisinya. Ada simplex dan duplex. Nah, di simplex itu adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah. Nah, jadi si simplex ini cuma hanya satu arah. Yang artinya penerima hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim atau berinteraksi secara langsung dengan pengirim. Nah, komunikasi data simplex ini dia mengirim data dengan teknik satu arah dan juga langsung diterima dalam waktu yang bersamaan. Teknologi komunikasi data simplex ini bisa dilihat ya di gambar ini. Nah, ada contoh juga itu seperti kita melihat atau menonton televisi dan mendengarkan radio ya. Nah, kita cuma hanya bisa melihat atau mendengarkan apa yang radio ucapkan atau yang TV siarkan. Nah, tanpa kita bisa ngomong ke TV itu atau ke orang itu. Nah, itu contoh dalam posisi transmisi simplex ya. Nah, ada juga duplex ya. Ada duplex. Nah, duplex adalah itu dia komunikasi dua arah. Di mana pihak pengirim dan penerima itu bisa berkomunikasi dua arah secara bersama-bersama. Nah, contoh media yang menggunakan mode transmisi duplex itu adalah telepon, baik seluler ataupun fax telepon rumah. Nah, kedua belah pihak atau pengirim dan penerima itu bisa saling berkomunikasi dalam satu waktu. Beda dengan simplex. Nah, kalau si simplex ini itu hanya bisa menerima tanpa bisa mengirim. Nah, si duplex itu dia itu dibagi menjadi dua, ada half duplex dan full duplex. Nah, sini ada half duplex ya. Half duplex itu adalah media komunikasi dua arah. Nah, namun berbeda dengan duplex. Nah, half duplex ini itu berkomunikasi dua arah secara misalnya bergantian.
Nah, jadi secara bergantian. Nah, jadi misal kalau si A terjadi komunikasi dengan B, maka saat si A mengirim pesan atau mengirim informasi, maka si B itu hanya akan menerima informasi. Nah, terus, baru kalau sudah selesai, baru si B itu bisa mengirimkan pesannya kembali atau mengirimkan sebuah ini sebuah sautan, ya, sebuah balasan gitu. Nah, demikian terjadi proses. Contoh media ini, contoh yang biasa menggunakan hal feedback itu walkie-talkie, ya. Itu karena walkie-talkie itu, itu kalau kita ngomong nih, si penerima itu harus tunggu dulu. Kalau kita sudah selesai data atau kita ngomongnya, itu baru si penerima bisa ngomong kembali, ya gitu. Nah, di walkie-talkie itu, dua pengguna itu harus melakukan tombol, ya, untuk berbicara. Terus itu bisa melepaskan, menekan tombol untuk mendengarkan. Nah, ketika dua orang itu menggunakan walkie-talkie untuk berkomunikasi, pada saat waktu tertentu, pada satu waktu tertentu, hanya salah satu di antara mereka itu yang dapat berbicara. Nah, sementara pihak lainnya itu hanya mendengar, atau satunya itu mendengar. Nah, jika kedua-duanya itu mencoba untuk berbicara secara bersamaan atau serentak, nah, maka si walkie-talkie ini atau pesannya itu akan tabrakan. Jadi si A mengirim data ke B, nah si B itu mengirim juga ke A, maka dia itu akan tabrakan di data di sini. Nah, jadi si data itu dia itu tidak akan sampai ke A ataupun ke B, karena hilang di tengah-tengah, akan tercampur. Nah, beda dengan full duplex. Full duplex ini gitu, dua pihak, yang berkomunikasi itu secara bersamaan. Jadi dia itu berkomunikasi secara bersamaan. Nah, komunikasi full duplex ini juga dapat diraih dengan menggunakan teknik multiplexing-nya, di mana sinyal yang berjalan dengan arah yang berbeda, akan ditekan pada suatu waktu yang berbeda juga. Nah, kelemahan teknik ini adalah bahwa teknik itu memotong kecepatan transmisi yang mungkin menjadi setengahnya. Jadi misal di sini satu, jadi komunikasi ini satu, nah mungkin akan jadi setengah atau dua. Jadi setengah buat mengirim dari paket A, dari A ke B,
Nah, setengah lagi dari B ke A. Nah, tapi dia itu kecepatan itu enggak terlalu cepat, akan terjadi santai untuk mengirimkan datanya. Oke, sini ada model pengiriman ya di switch. Ada broadcast domain. Nah, broadcast domain itu secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengatasi sinyal yang berasal dari perangkat network yang berada dalam satu segmen. Broadcast domain itu sebuah definisi logis dari sebuah jaringan komputer, di mana semua node dapat mencapai atau terhubung satu sama lain dengan broadcast pada lapisan data link. Broadcast domain ini yaitu dapat berada dalam segmen LAN yang sama atau dapat dijembatani untuk segmen LAN lain. Nah, bisa dilihat yang gambarnya. Nah, jadi ini si broadcast domain itu. Nah, si sini dia itu mengirimkan datanya secara broadcast, secara menyebar ke seluruhnya, gitu. Nah, itu. Nah, dari broadcast ada lagi nih, ada collision domain. Collision domain itu adalah sebuah segmen jaringan, di mana paket data dapat bertabrakan, ya. Si collision domain ini bisa terjadi tabrakannya. Tabrakan dalam pengiriman data. Bisa lihat saja di sini ada gambar. Oh. Nah, sebuah tabrakan itu di jaringan dapat terjadi ketika lebih dari satu untuk mengirimkan paket, ya. Jadi bukan hanya satu saja yang mengirimkan paket, tetapi banyak juga perangkat-perangkat lain yang mengirimkan paket juga. Itu bisa saja terjadi tabrakan. Nah, bisa nggak sih si collision domain ini diselesaikan? Bisa. Nah, si collision domain atau tabrakan ini itu biasa diselesaikan dengan menggunakan, ada yang namanya carrier sensor multiple access.
Nah, di mana paket ini yang bersaing akan dibuang dan kembali mengirim satu persatu. Hal ini menjadi sumber inefisiensi dalam jaringan. Nah, situasi ini itu biasanya itu ditemukan dalam lingkungan hub ya, di mana setiap segmen atau host yang terhubung ke sebuah hub itu dapat mempresentasikan hanya satu collection domain dan hanya satu broadcast domain. Nah, collection domain ini itu juga ditemukan dalam jaringan nirkabel ya, seperti WiFi. Nah, hanya satu perangkat di collection domain yang dapat mengirimkan pada satu waktu. Nah, dan perangkat lain dalam domain yang mendengarkan jaringan untuk menghindari tabrakan. Nah, karena hanya satu perangkat yang dapat transmisi pada satu waktu, nah, jadi si ini bandwidth jaringan total yang dibagi antara semua perangkat. Nah, collision juga itu dapat menurunkan efisiensi jaringan pada collision domain. Nah, jika dua perangkat transmisi secara bersamaan, tabrakan bisa saja terjadi dan kedua perangkat harus mengirimkan ulang di lain waktu. Nah, jadi si collision domain ini dia itu harus menunggu nih, jalurnya itu harus benar-benar kosong untuk dilewati data. Apabila si jalurnya itu penuh atau ada yang mengirim maka akan terjadi tabrakan di situ. Nah, sehingga paket yang sedang dikirimkan itu bisa saja hilang di tengah jalan. Apabila paket hilang itu dia itu bisa maka mengirimkan ulang di waktu yang berbeda. Hanya benar-benar kosong saja jalurnya itu. Nah, untuk meringankan jaringan collision domain, sarankan untuk menggunakan switch ya, yang meningkatkan jumlah collision domain. Nah, tapi menurun ukuran setiap domain collision. Hal ini karena setiap port pada switch adalah collision domain. Jadi si switch itu memiliki port kan. Nah, si portnya itu satu collision domain. Nah, itu maka bisa saja tidak terjadi di situ tabrakan. Nah, karena kenapa tidak terjadi tabrakan? Karena dia itu memiliki jalurnya sendiri. Nah, berbeda dengan hub. Nah, jadi si hub ini itu apabila yang terhubung padanya, nah, itu hanya satu collision atau satu collision domain ya. Nah, maka dari itu bisa saja si hub ini bisa saja pas pengiriman data itu terjadinya tabrakan. Nah, gitu. Jadi ini ya, apabila ada yang mau ditanyakan silakan di kolom chat. Oke. Nah, di sini ada mekanisme pencegahan terjadinya collision domain. Nah, ada CSMA, CD atau Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Nah, ada juga CSMA atau CA ya, Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance. Nah, perbedaan antara CSMA atau CD dan CSMA atau CA itu media control, media access control yang digunakan untuk mengontrol aliran data dalam media transmisi, sehingga paket tidak tersesat.
dan integritas data tetap terjaga. Ada dua modifikasi CSMA ya, ada CD CSMA dan CSMA CA. Nah, masing-masing itu memiliki kekuatannya tersendiri atau kelebihannya. Nah, CSMA itu dia beroperasi dengan merasakan keadaan medium untuk mencegah atau pulih dari tabrakan. Nah, tabrakan terjadi ketika dua pemancar pengiriman pada waktu yang bersama. Data akan buru-buru dan penerima tidak akan mampu untuk membedakan satu dari yang lain, sehingga menyebabkan informasi tersesat atau tidak sama. Nah, informasi yang hilang itu perlu membenci atau sehingga penerima akan mendapatkannya. Nah, ada juga CSMA CD ya. Nah, CSMA CD itu beroperasi dalam mendeteksi terjadinya tabrakan. Nah, setelah tabrakan terdeteksi, nah, CSMA CD ini itu segera berakhir transmisinya, nah, sehingga pemecar tidak perlu membuang banyak waktu dalam melanjutkan. Nah, informasi terakhir dapat dipancarkan kembali sebagai perbandingan sebagai perbandingan. Nah, CSMA-CA itu tidak berurusan dengan pemulihan setelah tabrakan. Nah, apa yang dilakukannya adalah untuk memeriksa apakah media sedang digunakan. Nah, jika sibuk, nah, maka si pemancar itu dia itu menunggu sampai idle atau kosong sebelum mulai transmisi. Nah, ini efek meminimalkan kemungkinan tabrakan dan membuat lebih efisien pengguna. Perbedaan antara CSMA CD dan CSMA CA itu di mana mereka biasanya digunakan. Nah, CSMA CD itu umumnya digunakan dalam instalasi kabel. Nah, karena ada kemungkinan untuk mendeteksi apakah tabrakan telah terjadi. Nah, dengan instalasi kendir kabel, tidak mungkin untuk pemancar untuk mendeteksi apakah sebuah tabrakan telah terjadi atau tidak ya. Itulah sebabnya nah, instalasi kabel sering menggunakan CSMA CA bukan CSMA CD. Nah, kebanyakan orang-orang yang tidak benar-benar harus berurusan dengan protokol orang terus akses saat mereka bekerja di belakang layar. Nah, agar perangkat kita bekerja sama. Nah, CSMA CD juga telah beralih menggunakan jaringan kabel ya yang modern karena mereka hanya perlu dengan hub dan switch, tidak modern yang root informasi bukan penyiaran. Oke. Nah, sini ada VLAN ya. VLAN, virtual LAN. Virtual LAN. Nah, VLAN atau virtual LAN itu adalah model jaringan yang secara logis membagi jaringan menjadi beberapa VLAN yang berbeda. Nah, VLAN itu tidak terbatas pada kondisi jaringan fisik. Nah, seperti LAN. Nah, VLAN itu dapat dikonfigurasi dalam praktek tanpa harus memeriksa kondisi perangkatnya.
Nah, akibatnya VLAN ini memiliki fleksibilitas dalam manajemen jaringan dan memungkinkan administrator atau admin admin jaringan itu memartisi jaringan mereka sesuai dengan kemampuan jaringan dan persyaratan keamanan. Virtual LAN ya, atau virtual local area network. Nah, itu adalah metode membuat jaringan yang diatur secara logis satu persatu. VLAN sendiri itu berada di jaringan local area network, sehingga satu atau lebih VLAN dapat ada di jaringan LAN. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan nih bahwa kita dapat membentuk satu atau lebih jaringan dalam satu jaringan dalam suatu jaringan. Nah, dalam satu jaringan. Nah, konfigurasi VLAN itu sendiri itu dilakukan melalui perangkat lunak atau softwarenya, sehingga komputer berada di jaringan VLAN yang sama ketika sedang bergerak. Nah, ternyata virtual LAN ya VLAN ada metode jaringan komputer jaringan secara logis ya. Dengan demikian mungkin ada satu atau lebih jaringan yang berada dalam jaringan. Nah, VLAN itu proses membagi sebuah jaringan switch ya. Nah, jadi beberapa sub jaringan, jaringan kecil secara logikal. Nah, jadi si VLAN ini itu untuk memecah nih, atau membuat jalur dari LAN ya, dari local area network. Jadi si VLAN ini ada sebuah lalu nih, apa namanya, wilayah. Nah, si wilayah itu ingin dibagi-bagi nih. Nah, ini lewat jalur mana? Nah, ini lewat jalur mana? Ini lewat jalur mana? Nah, dibagi-bagi itu dinamainnya dengan VLAN ya. Nah, gitu. Jadi si VLAN itu dia itu untuk bisa ini dibagi-bagi dalam jaringan ya. Nah, makanya VLAN itu berfungsi untuk memecah broadcast domain. Jadi apabila ada perangkat yang terhubung, nah itu si VLAN itu ya gitu, eh, untuk memecahkannya. Jadi apabila ada perangkat ini contoh. Nah, sini ada perangkat ya. Ini dalam satu jaringan. Nah, si VLAN ini itu memecah broadcast saja. Nah, itu. Jadi dalam transmisi datanya itu bukan secara bersamaan, tetapi hanya melewati satu jalur saja. Nah, gitu.
Nah, VLN itu cara mempunyai kerja ya. Nah, berdasarkan metode atau tipe yang digunakan, menggunakan port dan alamat MAC address. Nah, semua informasi yang mengandung penandaan pengalaman VLAN itu disimpan dalam database atau double. Nah, jika label didasarkan pada port yang digunakan, nah, database ini harus menentukan port yang digunakan oleh VLAN. Fungsi VLAN itu pada jaringan itu adalah untuk memberikan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain, broadcast domain. Broadcast domain itu biasanya batas. Nah, setiap subnet memiliki VLAN. Nah, VLAN itu memungkinkan beberapa LAN berdampingan dalam LAN fisik atau switch ya. Nah, sama seperti ada dua mesin yang terhubung dalam satu switch, atau dua perangkat yang terhubung dari satu switch. Keduanya itu tidak dapat mengirimkan frame Ethernet ke mesin lain. VLAN itu memiliki keuntungan. Yang pertama ada keamanan, penghematan biaya ya. Jadi semua data sensitif dipisahkan dari jaringan yang ada, sehingga pelanggaran akses ke informasi yang penting berkurang. Ada juga penghematan biaya, itu dapat menghemat biaya dengan menghilangkan biaya mahal, dan ada kinerja yang lebih tinggi. Itu dapat mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja dengan membagi jaringan layer 2 menjadi kelompok kerja yang logis. Ya, mungkin ada pertanyaan ya. Silakan ya. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian yang materi yang saya bawakan ya. Saya tutup ya materi hari ini. Kepada Mas Amri, saya persilakan. Alhamdulillah untuk materi episode 25 ini sudah selesai dibahas ya. Terima kasih Mas Dedi, semoga ilmu yang dibawakan bisa menjadi manfaat buat kita semua ya. Oke, karena materi sudah selesai, mungkin kita langsung tutup aja untuk episode kali ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Dari awal episode 1 sampai episode ke-25 ini, semoga masih bisa mengikuti ya, masih bisa mengikuti acara kita sampai episode terakhir gitu ya, di episode 30 nanti. Ya, terima kasih besar-besarnya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa
kontak aja ke Mas Dedi ya, tadi kontaknya udah diberikan di awal, atau bisa nanti kontak ke Bestped Network terkait nanti ada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, kebutuhan-kebutuhan apa nanti akan dijelaskan di sesi promo ya, nanti akan dibawakan oleh Mas Ecep. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita sudahi sesi pada hari ini, pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Kurang lebih mohon maaf ya dari kita. Oke, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Amri juga Mas Dedi telah membawakan materi yang mana materi yang berjudul L2 Switching. Jadi mudah-mudahan untuk materinya bisa kita pahami bersama, bisa bermanfaat bagi kita semua. Terus seperti biasa di akhir webinar itu kita akan coba memperkenalkan apa itu Bestped Network. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Bestped Network, di sini jadi si Bestped Network ini atau lebih familiar dengan sebutan BPN. Jadi Bestped Network itu bisa dikatakan sebuah lembaga yang mana kami bergerak di bidang IT, Network Training, and Consulting. Jadi di bidang network ya, di bidang jaringan. Nah, terus si BPN ini juga biasa disebut sebagai pondokan IT, yang mana setiap tahunnya kita menerima beberapa anak pondok lulusan SMK untuk belajar jaringan, untuk belajar network. Jadi buat teman-teman yang mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar network, lulusan SMK, teman-teman bisa hubungi Bestped Network untuk menjadi anak mondok. Nah, untuk alamat Bestped Network sendiri itu berada di Jalan Nomor 2, nomor 154, Taruna 1, Kota Tangerang, Banten. Lalu jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau jika teman-teman ingin menghubungi kami, teman-teman bisa menghubungi kami via email di info@bestpednetwork.com. Di sini ada beberapa servis yang biasa kita buka atau biasa diminta oleh klien. Yang pertama ada Network Planning and Design, yang mana jika teman-teman di sini mempunyai sebuah perusahaan lalu ingin membangun jaringannya dari awal, jadi teman-teman bisa planning dan desain dari jaringan tersebut ingin seperti apa, topologinya seperti apa, lalu perangkat-perangkat yang dibutuhkannya apa aja. Teman-teman bisa hubungi kami untuk mendesain jaringan tersebut gitu. Lalu ada network implementation, yang mana setelah tadi kita desain dan kita planning, itu kita juga bisa langsung mengimplementasikan hasil dari planning dan desain tersebut gitu. Selanjutnya ada network monitoring, yang mana setelah tadi kita implementasikan, itu setelah jaringannya jadi, setelah sudah terimplementasikan perangkat-perangkat tadi, teman-teman bisa butuh orang untuk memonitor jaringannya. Itu teman-teman juga bisa konsultasi ke Bestped Network untuk memanggil kami gitu, untuk menetapkan tim untuk memonitor jaringan tersebut gitu. Lalu ada network maintenance. Nah, jika teman-teman di sini butuh orang atau butuh tim untuk maintenance perangkat-perangkat jaringannya, itu teman-teman juga bisa konsultasi ke Bestped Network. Lalu ada in-house training, yang mana di sini jika teman-teman ingin
ingin mengupgrade skill karyawannya, misalkan teman-teman punya karyawan, lalu teman-teman ingin upgrade skill dari karyawan tersebut, nah itu teman-teman bisa menghubungi atau kontak-kontak aja Bestpet Network untuk melakukan training itu seputar materi jaringan gitu. Untuk sekarang mungkin lebih banyak ini ya online ya. Jadi kita juga bisa melayani training secara online gitu. Lalu ada network assessment. Nah, yang mana jika di sini teman-teman butuh tim untuk mengidentifikasi masalah yang ada di jaringan teman-teman gitu. Teman-teman juga bisa konsultasi ke Bestpet Network untuk memanggil tim untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Nanti kami insya Allah akan memberitahu masalahnya apa, lalu resikonya apa, lalu juga cara memperbaikinya seperti apa. Yang terakhir ada IT Network Consultant. Karena di sini jika teman-teman membutuhkan asisten dalam permasalahan yang ada dalam jaringan, teman-teman juga bisa konsultasi ke Bestpet Network. Oke, di sini ada beberapa perusahaan, ada beberapa lembaga yang pernah bekerja sama dengan Bestpet Network. Ada diantaranya Dana, ada Tri, Darta Jasa, ada Phoenix, ada Watson, Sisindocom, BSSN, ada Bank BRI, NTT, Jago Network, ada SMK Telkom Makassar, Mabes Polri, Bank BTN, BIG, Nokia, sama SIP. Jadi itu beberapa klien yang alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Bestpet Network. Nah, di sini juga Bestpet sebagai training center, itu yang mana kami membuka training, yang mana training yang kita buka itu tracknya CCNA sama CCNP. Jadi buat teman-teman yang lagi persiapan exam CCNA ataupun CCNP, itu teman-teman bisa kontak ke Bestpet Network untuk mereview materinya gitu, untuk melakukan sesi sharing seputar materi CCNA ataupun CCNP. Nah, selain dari materi CCNA ataupun CCNP, itu jika teman-teman mempunyai request materi khusus, itu teman-teman juga bisa konsultasi ke Bestpet Network. Misal teman-teman ingin review atau ingin request materi SD1 ataupun FXLAN, itu teman-teman juga bisa konsultasi ke Bestpet Network. Ya. Lalu di sini ada produk Bestpet Network, yang mana kami di sini mengeluarkan beberapa produk, mana produknya ini berbentuk buku. Buku yang pertama ada workbook CCNA, yang mana jika teman-teman yang sedang belajar CCNA atau yang sedang persiapan untuk exam CCNA, nah, buku ini bisa menjadi salah satu alternatif buat belajar teman-teman ya. Buku ini di dalamnya berisikan materi seputar CCNA, berisikan materi, konsep, dan juga dengan labnya. Buku ini dibuat langsung oleh Pak Dan Wiyoto. Bisa teman-teman cek di websitenya Bestpet Network ya, di www.bestpetnetwork.com. Oke. Selanjutnya ada MPLS dasar, L3BPN, yang mana handbook ini di dalamnya berisikan lab dari MPLS, ya, lab dasar. Buku ini atau handbook ini juga dibuat oleh Pak Dan Wiyoto. Bisa teman-teman cek juga di websitenya Bestpet Network ya. Lalu ada handbook Zoom Cloud Meeting, yang mana
Handbook ini membahas seputar aplikasi Zoom untuk meeting ya. Ini dibuat oleh Mas Jeki Hendrian dengan dibantu oleh Bestpad Network Team. Lalu ada handbook tutorial bagaimana cara meregistrasi IP phone dengan menggunakan CUCM. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara registrasi IP phone dengan CUCM, nah teman-teman bisa kunjungi aja handbook ini untuk belajar. Ini juga sama bisa teman-teman cek di websitenya Bestpad Network. Lalu ada handbook tutorial lagi, mana tutorial kali ini adalah tutorial stacking switch Cisco 3750. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar stacking, bisa buka-buka aja handbook ini. Ini dibuat oleh Mas Dana Kurniawan dengan dibantu oleh Bestpad Network Team. Jadi itu tadi beberapa produk kami yang bisa teman-teman cek di official website-nya Bestpad Network. Atau mungkin jika teman-teman yang ingin tahu tentang keseharian kami, di sini ada beberapa sosial media kami yang dapat teman-teman kunjungi. Itu ada YouTube, ada Facebook, ada juga Instagram. Bisa teman-teman kunjungi aja. Atau jika teman-teman mempunyai pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan, itu teman-teman bisa langsung kontak aja kepada Mas Dedi ataupun bisa chat di grup Telegram IT Networking ya, supaya nanti kita semua bisa diskusi di situ. Dan jangan lupa untuk besok untuk tetap stay di acara webinar Ramadan Bestpad Network sampai dengan episode terakhir. Nah, mungkin insya Allah akan ada materi-materi menarik dari tim Bestpad Network. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam pantang pulang sebelum replay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.